Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Good evening. I hope you are still healthy, yeah, and I hope you find yourself in a very good spirit and enjoy with everything that you have been through, especially the mentoring class. I know it's a very hard and difficult time when you have mentoring in the evening, yeah, in this pandemic, but we don't have any better choices, yeah, because we have two shifts, yeah, we have two shifts, then it make it makes the mentoring classes become a little bit later, yeah, but it's okay. I hope you're still enjoyable and you find this video interesting and you can take benefits from the lesson that I will explain to you. Okay, last week we already talked about still, yes, section 2, which is the error recognition. Yeah. The error recognition requires you to be able to identify the incorrect words, incorrect phrases, incorrect maybe some kind of clauses, ya. Di bagian section 2 structures ini dan di bagian 2, ya, error recognition, kalian harus bisa mengidentifikasi kesalahan, ya. Kesalahan itu bisa berupa nanti frase, kata maupun klausa. Nah, jadi gitu ya. Bisa jadi kesalahannya karena susunan atau grammar yang salah. Bisa jadi juga ada makna yang keliru di sana. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Minggu lalu sudah saya bahas ada beberapa materi. There are some materials that you have to deal with. Ini yang sering diujikan gitu ya. Bukan mutlak harus ada, tetapi ini yang sering diujikan dari berbagai sumber yang sudah dirangkum, ya. The first one, you have word forms, usage of verbs, parallel structures, pronouns, singular and plural nouns, verbals, prepositions, articles, comparative, superlative, and word order. So you have to be, what is that? To be able to master this kind of materials. And I hope you did, yeah, you did. Minggu lalu, last week, we have already talked about word forms, usage, verbs, parallel structures, yeah, and pronouns. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan langsung ke poin tentang singular and plural nouns. Atau biasa kita juga sering nyebutnya dengan itu ya, conquer juga bisa, gitu ya. Oke, kita langsung ke benda kita bahas ini ya. Terakhir kita tentang pronouns terakhir kemarin ya. Sekarang kita masuk ke seri ke-6, materi yang sering diujikan di structures bagian error recognition ini ya. Itu tentang singular and plural nouns. Jadi biasa di sini kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi benar nggak pemakaian singular dalam kalimat yang ditanyakan itu, ya? Ada nggak kesesuaian di sana antara singular atau plural, ya? Itu memang harus, ini sebenarnya basic banget ya untuk mengidentifikasi apakah subjek di sana atau objek di sana itu berupa singular atau plural, ya. Bisa juga nanti berupa apakah kata benda itu, ya, bisa dihitung countable atau uncountable, seperti view, ya. View itu diikuti dengan countable, kalau little itu uncountable. Seperti itu ya. Much itu countable, much itu uncountable, and many itu countable. Jadi perbedaan-perbedaan kayak gini emang harus secara basic kalian harus bisa menguasai ya. Ada juga irregular plurals of nouns. Di sini kita diminta untuk bisa ya mengidentifikasi apakah kata benda yang ditanyakan itu merupakan regular plurals atau irregular. Contohnya child itu juga bisa kita kasih s di belakangnya jadi childs, bisa ya. Jadi harusnya children, itu bentuk irregular plurals of nouns. Lagi misalnya plural forms of numbers and measurement, juga terkait dengan angka-angka ya. Bentuk angka-angka yang jamak itu seperti apa. Nah, kita akan lihat contohnya ini, contohnya ya. Dalam soal kita temukan kalimat seperti ini ya. Through aquaculture of fish farming, more than 500 million tons of fish are produced each year. Jadi seperti yang sudah kita sepakati bersama minggu lalu, bahwa langkah pertama jika kita mengerjakan soal berbentuk structures, itu kita harus mampu mengidentifikasi subjek dan predikatnya dulu. Itu yang
harga mati yang pertama yang harus kita perhatikan ya. Kalau di sini kita lihat ya, kira-kira mana subjeknya ya. Berarti mulai dari more than 500 million tons of fish. Itu subjek. Predikatnya mana? Kita sudah paham kalau predikat itu biasanya diawali dengan to be atau kata kerja. Ini sudah ada to be-nya, are produced. Gitu ya. Ini berarti predikat. Berarti semua kata sebelum, bentar ini saya kasih ini ya. Saya kasih annotate nanti biar enak. Ini. Sebelum kata are ini ya, mulai dari more than 500 million tons of fish, itu adalah subjek berupa noun phrase. Kenapa noun phrase? Karena kumpulan kata-kata ini jadi satu, yaitu berfungsi sebagai subjek, namanya noun phrase ya. Kalau kita lihat ya, ada more than 500 millions. Ini jamak ya, subjeknya jamak, pasti predikatnya juga jamak, are produced. Sepertinya ini tidak ada masalah ya, sangat-sangat tidak ada masalah karena subjeknya itu jamak plural. Of course, the predicate should be in plurals ya. Are betul berarti ya. Nah mungkin kalian akan heran ya, fish million tons ini kan jamak ya. Fish kenapa gak fishes? Ini adalah bentuk dari jamak yang tidak beraturan. One fish, two fish. Tidak ada fishes, tidak ada ya. Jadi ini tidak beraturan. Itu tidak betul. Dari yang salah ya. More than, apalagi more than ya. Pasti tidak ada masalah di sana. Berarti tinggal satu yang jadi problemnya itu adalah each years. Kenapa ini salah? Karena tidak ada kesesuaian di benda ini ya. Each itu harus selalu diikuti dengan tunggal. Seperti every. Each, every, single. Nah gitu ya. Itu mesti noun-nya, kata bendanya harus tunggal. Year, bukan years. Each year. Every year. Tidak ada every years. Got it? Okay ya, this one is false. It should be each year. Nah, without S ya, each year. Okay, next one. Topic number 7. It is about verbals ya. Verbal ini lebih cenderung bagaimana kita bisa atau diminta untuk bisa mengidentifikasi bentuk seperti present participles ya. Kata kerja yang berbentuk ing yang difungsikan sebagai modifiers, penjelas dari subjek ataupun objeknya. Atau bisa kita katakan seperti gerund fungsinya ya. Kata kerja difungsikan sebagai kata benda, intinya gitu ya. Past participle, ini kebalikannya, sama fungsinya untuk memodifikasi kata benda sebagai subjek atau kata benda sebagai objek. Tetapi dia bermakna pasif. Jadi kalau present participle itu bermakna aktif, kalau past participle itu bermakna pasif. Bisa difahami ya? Kita juga hampir sama dengan present participles. Ini ada gerunds. Nah, ini mungkin sudah sering kita pahami ya. Kalau gerunds adalah kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda, bisa sebagai subjek maupun objek ya. Infinitive adalah kata kerja berakhiran to. Maaf, kata kerja diawali dengan to, verb infinitive. Jadi to itu wajib diikuti dengan kata kerja pertama. Nah, gitu ya. Contohnya seperti ini. There are probably around 3,000 languages speaking in the world. Kalau kita lihat di sini ya, there are, ini kemungkinan dia salah ya. Kenapa salah? Maaf, kok salah sih? Astagfirullahaladzim. Ini sangat benar. Kenapa? Karena ini subjeknya adalah 3,000 languages. 3,000 languages itu kan jamak ya. Berarti dia pakainya are, pasti betul. Around, saya yakin tidak ada masalah, sekitar ya, untuk memperkirakan jumlah. So there's nothing wrong with that. Nah ini mungkin yang in the world ya, kita lihat dulu yang D ya, in the world. I think there is no problem with that ya. In the world gak ada yang salah. Ya ini kalau kita terjemahkan ya, ada kemungkinan lebih atau sekitar 3.000 bahasa membicarakan di dunia. Harusnya tidak membicarakan tapi dibicarakan atau diucapkan, dipakai kan gitu ya. Jadi ini harusnya bermakna pasif ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini kalian harus jeli ya. Subjeknya mana? 3,000 languages. Predikatnya mana? Are. Ya. Karena dia berupa kata demonstratif. There is, there are. Berarti yang jadi
subjeknya adalah di belakangnya ya, 3,000 languages ya. Jadi betul. Yang pasal adalah yang speaking di sini. Harusnya dia berupa passive, spoken. Gitu ya. Ini secara makna. Artinya dibicarakan, diucapkan, tapi kalau speaking mengucapkan. Kan nggak mungkin 3.000 bahasa ini mengucapkan, gitu ya. The next one, prepositions. Jadi preposition ini kalian diminta untuk dapat mengidentifikasi penyalahgunaan bentuk kata depan. Kata depan misalnya apa? On, in, at, from, for, to. Seperti itu ya. Dulu sudah pernah kita bahas kalau tidak salah di kelas 10. Ada incorrect inclusion or omission preposition. Atau juga di sana ada kata benda padahal yang diminta seharusnya yang benar adalah tidak ada kata benda itu ya, tapi dituangkan. Nanti yang salah ya. Contohnya seperti ini. Some of the most of spectacular waterfalls in the eastern United States are found in the Pocono Mountains of Pennsylvania. Langkah pertama tadi ya, kita putuskan dulu subjeknya ada di mana, predikatnya di mana. Nah, untuk mengetahui subjek, kita harus tahu dulu predikatnya ya. Predikat berupa kata to be atau kata kerja. Ya. So the predicator is are found. This is predicator ya. Artinya semua kata yang terletak sebelum are found ini sebagai predikat ini dia merupakan subjek. Jadi some of the most sampai states itu subjek. Bisa difahami ya? Berarti are found ini adalah predicator. In the Pocono itu adalah adverb of place. Adverb of place. Itu ya, bisa difahami ya? If you take a look at the predicator are found, ini kan jamak ya. Dan di sini ada some. Some itu kan jamak. Berarti A dan D ini sesuai. Some are found. Sesuai ya, karena subjek jamak, predikat jamak. Yang kemudian, the most of spectacular waterfalls in the eastern United States, in the eastern, di Amerika bagian timur. Di Amerika Serikat bagian timur. Kira-kira ada masalah enggak? Tidak ada ya. In the eastern itu preposition, adverb of place juga ya. In the, seperti in the Pocono Mountains, seperti tidak ada yang salah. Berarti C pasti benar. A benar, C benar, D benar. Ya pasti B. Dan bisa saya pastikan jika ada most seperti ini ya, untuk membandingkan beberapa air terjun yang sangat spectacular ya. Jadi tidak perlu ada preposisi of ini ya. Harusnya tidak ada preposisi of tapi dimunculkan. Ini namanya adalah omission of preposition. Ini juga sering keluar ya. Jadi yang betul adalah the most spectacular waterfalls. Karena menyatakan perbandingan superlatif ya. The most handsome students. Tidak mungkin the most of handsome student. Tidak mungkin, tapi the most handsome students. Oke ya. The next one. Oh, ini kembali ke sini ya. So sorry. Ya, the most spectacular waterfalls. Next. Yang ke-9 adalah tentang articles. Penggunaan a, an, the atau tidak sama sekali ya. Dulu sudah kita pahami di awal bahwa a atau an digunakan untuk menyatakan suatu benda, menunjukkan suatu benda yang belum diketahui sebelumnya. I have a book. The book is read. Gitu ya. Kalau the berarti kebalikannya sudah diketahui asal muasal benda itu atau sudah pernah disebutkan sebelumnya dalam teks. Sekali lagi, I have a friend. The friend, kan gitu ya. The friend is coming from Australia. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Contohnya adalah the scholarship that Wilson received to study history at Cambridge presented an unique opportunity. Kira-kira yang mana? Seperti biasa, kita lihat dulu letak subjeknya di mana, letak predikatnya di mana. Predikat selalu diawali dengan kata kerja, ya, atau to be. Yang di sini kalau kita lihat ada kata received, ada kata presented. Berarti ada dua kemungkinan predikat di sini ya. Apakah received atau presented?
dulu sudah pernah saya jelaskan, jika ada model kalimat seperti ini, berarti yang kalimat utamanya adalah, atau predikat utamanya adalah the second one or the last one. Jadi yang jadi predikat adalah presented. Jadi pahami ya? Presented. Nanti kalau ada muncul soal-soal berpola seperti ini, ada dua predicator, pastikan predikat yang terakhir itu adalah the main predicator. Artinya apa? Di sini received itu adalah penjelas atau modifying clause dari the scholarship. Penjelas dari scholarship. Scholarship itu beasiswa. Beasiswa yang mana sih? Beasiswa itu loh yang diterima Wilson untuk studi di jurusan sejarah di kampus Cambridge, itu ya. Nah, di sini kita lihat ya. Berarti inti dari subjek ini kan panjang ya. Subjek ini panjang banget. Intinya cuma satu, the scholarship. Berarti the scholarship presented an unique opportunity, gitu ya. Kalau kita lihat di sini the scholarship pasti tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan the scholarship, beasiswa. Beasiswa yang mana? Nah, ini ada that, penjelasannya. Berarti the ini boleh dan sah. The man that loves you, itu boleh. Kenapa? Meskipun tidak disebutkan sebelumnya gitu ya. Tapi ada keterangannya modifier di sini, penjelas. Jadi di sini the scholarship no problem, gak ada masalah. History pasti gak ada masalah ya. Sejarah, nama jurusan, the name of major. Cambridge juga pasti juga ada masalah karena ini nama kampus ya. Kalau B tadi penamaan labeling mata kuliah, tidak perlu pakai e atau the. Cambridge juga sama ya. Jadi ini mungkin yang agak aneh ya. Mungkin secara tertulis huruf vokal unik ini ya, vokal ya, itu biasa diawali dengan an. Biasanya an apple ya, an apple. Gitu ya. Kalau ini dibacanya adalah U, unique bukan unik ya. Jadi U ini tidak dianggap vokal tapi dianggap konsonan, unique. Jadi kita tidak boleh pakai unique, tidak boleh, tapi unique. Ini sebenarnya dasar banget ya, basic. Jadi kita harus pinter-pinter mengidentifikasi pola-pola yang tersembunyi seperti ini ya. Nomor 10, it's about the comparatives and superlatives. Ini sudah sering banget kita bahas di beberapa kesempatan ya, di kelas 10 atau kelas 11 ya. Tentang penggunaan degrees of comparison yang salah ya, atau bentuknya yang salah. Kita lihat sini contohnya adalah the grizzly bear which can grow up to 8 feet tall has been called a more dangerous animal of North America. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada tanda koma di subjek diapit dengan 2 koma seperti ini. Ini namanya adalah apositif, penjelas dari the grizzly bear gitu ya. Jadi subjeknya pasti adalah the grizzly bear. Sisanya itu adalah penjelas, termasuk dari subjek itu. Has been called. Di sini ada to be been, ada kata kerja called. Ini adalah predicator. Subjeknya the grizzly bear has been called gitu ya. Itu has been called sebagai predicator. Jadi nggak ada masalah ya. The grizzly bear tunggal, has been called bentuknya pasif, disebut dengan kan gitu ya. Bla bla bla. Nah, kalau kita lihat sini, which, kita analisis dulu. Tadi yang C sudah betul ya. Yang A, which ini adalah pengganti dari the grizzly bear. Jadi gak ada masalah. Pasti betul ya. Karena grizzly bear itu adalah benda atau hewan. Jadi kita kasih which, bukan who. Terus, up to 8 feet tall. Sebenarnya gak ada masalah ya. Bisa tumbuh sampai 8 kaki tingginya. Itu gak ada masalah. 8 feet. Feet ini adalah bentuk jamak dari foot. Artinya pluralnya tidak beraturan atau irregular plurals. You cannot say 8 feet, 8 foots. Tidak bisa ya. Tidak bisa kita kasih foot menjadi S. Tambahkan S foots. Tidak bisa. Karena dia punya pola sendiri. 8 feet. Jadi B betul, A betul, C betul. Jadi yang salah adalah D ya. Karena di sini yang dibandingkan cuma satu ya. The grizzly bear dianggap sebagai hewan paling berbahaya. Hewan yang paling berbahaya. Harusnya
the most dangerous animal of North America. Bukan a more, ya. Bukan a more. Jadi the most dangerous. Kalau more itu dipakai untuk membandingkan satu dengan satu. Misalnya, I am more handsome than you. Dibandingkan dua. Tapi kalau saya dibandingkan dengan banyak, I am the most handsome, ya. The most handsome student in the class. Satu banding banyak, gitu ya. Next, word order ini juga sering keluar, ya. Ini materi terakhir yang ada dalam error recognition yang sering diujikan, ya, incorrect word order, tentang susunan yang salah. Misalnya seperti ini, ya. Goods such as flowers, fresh, and seafood are often shipped by air. Seperti biasa, langkah pertama adalah tentukan subject predicator. Predikatnya yang mana? Kalau mau menentukan subjek, itu kita lihat dulu predikatnya. Predikat berupa to be, are. Di sini ya, are often shipped. Itu predikat berupa pasif ya, are often shipped. Berarti kata-kata sebelum are ini semuanya subjek. Goods such as flowers, fresh, and seafood itu pasti subjek. Are often shipped by air. Shipped ini kan pasif, by air berarti dia sebagai subjeknya. I'm so sorry. Shipped by air di sini sebagai subjek berupa pasif, by air. Pasti gak ada yang salah. Jadi kalau kita di sini ya, goods itu artinya benda-benda. Benda-benda seperti apa? Flowers fresh, ini sudah dari kasat mata kita bisa menentukan itu pasti salah. Bunga segar atau bunga yang masih baru gitu ya. Harusnya fresh flowers, tidak mungkin flowers fresh. Ini secara kasat mata pun kita bisa menentukan pasti jawaban adalah B yang salah. Harusnya fresh flowers. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Lihat dulu contoh-contoh ini ya. On the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat top mountains more than a mile beneath sea level. Ini sudah pernah kita bahas dulu di pertemuan sebelumnya. Ada bentuk soal seperti ini ya. Subjeknya mana? Nah, ini karena kalimat ini diawali dengan preposition, maka hukumnya terjadi inversi. Di lantai, di dasar Samudra Pasifik terdapat, gitu ya. Jadi kalau ada bentuk subjek diawali dengan preposition seperti ini, maka terjadi inversion. Apa inversion? Itu pembalikan predikat dulu, baru subjeknya, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, is itu kan tunggal. Padahal di sini hundreds of laptop. Hundreds itu ratusan, jamak. Subjeknya jamak, tapi predikatnya is, salah. Harusnya mesti are. Jadi jawaban adalah are hundreds of laptop, gitu ya. Berikutnya nomor 17. Ini contoh lagi ya. Because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name becomes synonymous with signature. Kalau kita lihat di sini ya, ada soal kayak gini, pastikan kalian lihat kesejajarannya, bentuk soal paralel ya. Di sini kalau kita lihat ya, which pasti gak ada masalah ya, karena which ini pengganti dari flourish. Jadi paham ya? Dan di sini ada John Hancock signed, sign tidak digarisbawahi, itu artinya dia sudah betul berupa kata kerja kedua. Nah, tiba-tiba di sini ada kata kerja yang tidak sama. Dia berupa kata kerja pertama, become, harusnya kan sama kan? Karena dia harus paralel kan? Signed, ya harus became, bukan become. Next, 18. Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Yang pertama yang kita lakukan adalah segregation in public schools, ini subjek was. Kalau kita lihat di sini was itu kan tunggal dari kata segregation subjeknya, betul, tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah, to be tidak boleh diikuti dengan kata kerja pertama, hanya boleh to be diikuti kata kerja ing ataupun kata kerja ketiga. That must be correct. Bisa jadi was declaring boleh atau was declared boleh, dua-duanya boleh. Tapi lihat dulu belakangnya ada kata by. By di sini oleh.
Dia penunjuk pasif. Pasif rumusnya adalah subjek selalu diikuti dengan to be verb 3. Jadi tidak boleh was declaring meskipun secara struktur betul tetapi secara makna salah. Jadi jawaban adalah was declared, telah dideklarasikan gitu ya oleh Supreme Court, Mahkamah Agung. Pasif. Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Nah, kalau kita lihat di sini ada the most brightest. Ini sangat-sangat rakus. Harusnya apa? The most selalu diikuti kata sifat asli, the most handsome, the most beautiful. Tidak ada the most handsomest, tidak ada ya. Terus tidak ada the most beautifulest, tidak ada. Nah, permasalahan adalah ini ada double ya. Most sama us itu tidak boleh jadi satu dalam satu kalimat. Harus pilih salah satu. You must pick one. Is it most or brightest? Intinya gitu ya. Nah, berhubung bright itu satu suku kata, bright, pasti jawaban adalah us. Satu suku kata sifat ya, dibuat perbandingan, degrees of comparison, nanti pakainya atau us. Jadi the brightest, tidak mungkin the most bright, salah. Apalagi the most brightest tambah salah. Harusnya pilih salah satu adalah the brightest. So I think that's all for today. If you do have any questions, you may ask in the WhatsApp group. You can ask anything about section 2 structures. Next week we are going to practice and discuss about your midterm test. Yeah. So please ask me if you do have any questions. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.